Si abu-abu harus hati-hati ya, karena kan udah masuk kasasi nih NM ya. Kalau misalnya TPPU-nya itu memang terbukti, ingat ya, TPPU itu pemberi dana juga ikut dihukum. Karena hukum di Indonesia tentang pasal pencucian uang. Siapa yang ngasih uang, siapa nerima uang itu kena. Kalau saat ini kan cuma NM doang yang kena ya. Nah, nanti kalau dikasasi, kalau memang terbukti TPPU itu ada, siap-siap abu-abu juga ikut terseret dan satu tempat dengan NM. Jadi kalau saya tetap tegak lurus dalam pandangan saya bahwa apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi di dalam menambah vonis kepada Nikita Mirzani dengan 2 tahun, yaitu kaitan dengan adanya ditemukan TPPU. Tentu saya sangat tidak sejalan dan sependapat terhadap apa yang menjadi alasan hakim tinggi untuk memvonis menjadi 6 tahun karena adanya TPPU. Sebab sebagaimana yang berulang-ulang sudah saya sampaikan, amanat daripada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu adalah adanya uang yang bersumber dari hasil kejahatan yang kemudian dilakukan upaya untuk mengaburkan, menyamarkan dan atau menyembunyikan riwayat uang tersebut. Nah, itu agar menjadi uang yang legal, yang asalnya ilegal menjadi legal. Sederhananya begitu amanat daripada undang-undang TPPU itu. Sementara peristiwa yang ada di Nikita Mirzani tidak sesuai karena itu cukup terang benderang dari yang mengirim, yaitu Dr. Reza Gladys, kepada developer. Jelas tidak ada nama yang disamarkan, kemudian penerimanya jelas, yang separuhnya lagi diberikan kepada Mail juga dari yang bersangkutan langsung, sehingga hal yang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu tentu jauh panggang dari api. Tapi kita tetap menghargai karena putusan hakim sudah menyatakan bahwa terbukti TPPU-nya sehingga menambah putusan menjadi 6 tahun. Harapan kita di pengadilan Mahkamah Agung atau kasasi itu, Majelis Hakim Kasasi akan bisa sejalan dengan pikiran kita. Bahkan juga termasuk yang menyerang secara ancaman itu pasal pengancaman. Dengan apa namanya menggunakan sosial media itu juga harus dievaluasi karena kita tidak menemukan juga ada sifat yang memaksa, mengancam. Nah, kalau soal hal-hal yang melatar belakangi itu tentu kita akan sulit berpendapat sebab hukum ini tidak bisa berimajinasi. Jadi hukum itu bisa kita dalilkan dengan apa yang bisa kita buktikan. Si abu-abu harus hati-hati ya, karena kan udah masuk kasasi nih NM ya. Kalau misalnya TPPU-nya itu memang terbukti, ingat ya, TPPU itu pemberi dana juga ikut dihukum. Karena hukum di Indonesia tentang pasal pencucian uang. Siapa yang ngasih uang, siapa nerima uang itu kena. Kalau saat ini kan cuma NM doang yang kena ya. Nah, nanti kalau dikasasi, kalau memang terbukti TPPU itu ada, siap-siap abu-abu juga ikut terseret dan satu tempat dengan NM. Noh, abu-abu, bilang noh sama pengacaramu ya, hati-hati. Karena memang kalau terbukti TPPU, pemberi dana itu akan juga dihukum. Malah lebih berat malah, bisa 20 tahun. Buat kalian yang kemarin comment di videoku, kalau abu-abu bisa kena penjara 20 tahun karena NM akan kasasi.
Dan jika terbukti itu adalah TPPU, nah kalian pelajari lagi mengenai undang TPPU ya. Pelajari aja itu undang-undang TPPU, si pemberi uang akan dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 40 miliar. Jadi buat kalian yang udah komat, aku sih nggak masalah ya. Tapi abu-abu ya harus khawatir. Kenapa? Kan NM udah mau ajukan kasasi. Kalau benar-benar terbukti TPPU-nya, pemberi uang juga akan dihukum 20 tahun. Guys, Nikita Mirzani gaspol lagi. Kali ini dia resmi ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Buat yang belum tahu, ini artinya dia lagi pakai nyawa terakhir di jalur hukum. Jadi gini guys, setelah putusan banding di pengadilan tinggi kemarin Nikita ngerasa ada yang nggak pas. Makanya dia bawa urusan ini ke level yang paling tinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Setelah melalui proses di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, Nikita Mirzani merasa putusan sebelumnya belum memberikan keadilan atau terdapat kesalahan penerapan hukum. Melalui pengacaranya, Nikita Mirzani mengirimkan memori kasasi ke Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan terakhirnya. Di tahap kasasi ini, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta, melainkan memeriksa apakah hakim di pengadilan sebelumnya sudah menerapkan hukum dengan baik dan benar atau tidak. Tujuan kasasi ini jelas, Nikita ingin agar Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan memberikan keputusan yang lebih berpihak padanya, atau sesuai dengan fakta hukum yang ia yakini benar. Dan sekarang bola panas ada di tangan Hakim Agung. Apakah permohonan Nikita akan dikabulkan atau justru ditolak lagi guys? Kita tunggu hasilnya, semoga aja dikabulkan ya guys. Jaksa tidak boleh membenci pelaku. Polisi tidak boleh membenci pelaku. Hakim tidak boleh membenci pelaku. Karena hakim itu bukan musuhnya pelaku itu. Jadi hakim itu menegakkan hukum saja. Jangan karena benci kalian menghukum orang. Kalian menghukum orang karena dia melanggar hukum. Polisi menangkap orang bukan karena polisi benci orang itu, tapi karena orang itu melanggar hukum. Begitu prinsipnya. Penegak hukum namanya, bukan tukang hukum. Kalau ada hakim memvonis orang karena benci, hakim itu pasti masuk neraka. Tapi kalau hakim menghukum karena dia menegakkan hukum, dia masuk surga. Penyidik memproses orang, kalau dia karena benci, maka penyidiknya itu masuk neraka. Tapi kalau penyidik itu memproses orang, karena penyidik itu memang niatnya menegakkan hukum, maka penyidiknya itu masuk surga. Jaksa juga begitu. Kalau dia mendakwa orang karena memang berniat menegakkan hukum di negara ini, maka jaksanya masuk surga dia. Tapi kalau jaksa mendakwa orang karena benci, karena nggak dikasih uang, maka jaksa itu akan masuk neraka. Guys, kalian sudah pada tahu belum? Ini dasi jelek banget nih, aduh. Guys, kalian sudah pada tahu belum? Konten terbarunya si Fitnepos dan Marissa Itklik ya. Kok sekarang nggak pernah lagi sama si Begeng, sama si Screenshot? Kok nggak pernah lagi? Kenapa? Sudah pecah kongsi? Atau SS dan Begeng udah nggak mau deket-deket sama si Nepos? Ya iyalah, secara semakin deket semakin habis-habisan kan?